Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu. Selamat datang kembali di playlist Dasar-Dasar Pemrograman. Di video ini kita akan melanjutkan materi kita setelah sebelumnya kita membahas mengenai materi variabel, teman-teman. Buat teman-teman yang belum menonton materi variabel, saya sarankan teman-teman menonton terlebih dahulu. Karena materi kali ini mirip dengan materi sebelumnya, yaitu materi variabel. Saya tidak akan menjelaskan ulang mengenai apa itu variabel. Teman-teman bisa nonton sebelum lanjut ke video ini. Jadi buat teman-teman yang belum menonton, silakan nonton terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi pada video kali ini. Apa itu konstanta? Jadi teman-teman, konstanta adalah nama yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data atau nilai yang tetap di dalam program kita. Berbeda dengan variabel teman-teman. Variabel adalah nama yang kita gunakan untuk menyimpan data atau nilai yang bisa kita ubah kembali atau kita deklarasikan kembali. Kalau konstanta, teman-teman, kita hanya bisa mendeklarasikannya sekali saja. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti yang teman-teman lihat sekarang ini. Di sini saya sudah punya beberapa contoh bagaimana kita mendeklarasikan konstanta di bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Oke, kita lihat contoh pertama. Di sini saya punya contoh bahasa pemrograman Python. Nah, untuk mendeklarasikan konstanta di bahasa pemrograman Python, kita cukup menuliskannya seperti menuliskan variabel, teman-teman. Yaitu dengan menuliskan nama konstantanya, seperti ini, pi, kemudian nilai dari konstantanya. Sebenarnya, teman-teman, di bahasa pemrograman Python tidak ada yang namanya konstanta. Tapi untuk membedakan variabel dengan konstanta, umumnya variabel ditulis dengan huruf besar semua, teman-teman, atau disebut sebagai penulisan macrocase. Ini contohnya macrocase, teman-teman. Kalau variabel bisa huruf kecil seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah contoh mendeklarasikan variabel. Kalau konstanta seperti ini, dia pakai huruf besar. Ini menandakan bahwa variabel ini adalah konstanta dan tidak akan diubah-ubah seperti itu. Nah, untuk pendeklarasian konstanta di bahasa pemrograman Python gampang banget. Kita lanjut di bahasa pemrograman Java. Nah, untuk mendeklarasikan konstanta di bahasa pemrograman Java, caranya seperti ini, teman-teman. Bisa teman-teman lihat, di sini ada public class example. Ini nama kelasnya bisa teman-teman sesuaikan. Kemudian di dalam kelasnya kita punya public static final, kemudian konstanta seperti ini. Nah, keyword final ini menandakan bahwa variabel ini adalah variabel konstan atau variabel yang nilainya tetap. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini hanyalah tipe data, teman-temannya. Teman-teman bisa cari tahu sendiri kalau misalkan teman-teman nanti pengen belajar Java. Oke, gampang ya, teman-temannya. Kita lanjut ke bahasa pemrograman berikutnya. Di sini ada contoh dari bahasa pemrograman C. Untuk mendeklarasikan konstanta di bahasa pemrograman C, ada dua cara, teman-teman. Yaitu dengan menggunakan keyword const, kemudian kita mendeklarasikan variabelnya. Tipe datanya apa, kemudian nama konstantanya, kemudian nilainya seperti ini. Cara kedua, kita bisa menggunakan keyword define, kemudian nama konstantanya, kemudian nilai dari konstanta itu. Nah, selanjutnya di bahasa pemrograman JavaScript, cukup simpel teman-teman, kita bisa mendeklarasikannya dengan menggunakan keyword const, kemudian nama konstantanya, kemudian nilainya. Dan begitupun dengan konstanta lainnya. Nah, di sini saya hanya punya contoh-contoh konstanta yang nilainya number, teman-temannya, atau integer, atau double. Sebenarnya mirip dengan variabel. Jadi, kita bisa mengisinya dengan tipe data yang lain, teman-teman. Misalkan string, boolean, objek, dan tipe data yang lain sesuai dengan tipe data yang dimiliki oleh bahasa pemrograman yang kita gunakan. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita masuk ke contoh kode. Jadi kita buka text editor, teman-teman, atau kode editor favorit teman-teman. Oke, sekarang saya sudah berada di kode editor saya. Saya menggunakan Visual Studio Code. Di sini saya membuka folder basic programming. Kebetulan foldernya masih kosong, jadi mari kita buat satu file JavaScript. Karena di sini saya akan mencontohkannya dalam bentuk bahasa pemrograman JavaScript.
constanta.js. .js menandakan bahwa ini adalah file yang berisi kode JavaScript. Kita enter. Nah, kalau variabel kita mendeklarasikannya seperti ini. Let A sama dengan 1. Nah, ini nilainya bisa kita ubah menjadi A sama dengan 2. Jadi, kalau kita console log A, kemudian kita jalankan di terminal, kita ke sini, kemudian terminal, new terminal, kita tutup yang PowerShell, kita pakai git bash, kita running menggunakan Node.js, constanta.js, kita enter, muncul 2. Kenapa bukan 1? Karena kita sudah mengubah nilainya di bawah sini. Kodenya itu dijalankan dari atas sampai bawah. Nah, statement yang akan dipakai adalah statement yang terakhir kita deklarasikan. Seperti ini contohnya, A sama dengan 3. Maka nilainya bukan 2 lagi, tapi 3. Seperti itu. Kalau konstanta, seperti ini teman-teman. Const bisa menggunakan A sama dengan 1. Nah, ini penulisan lowercase teman-teman ya, huruf kecil. Aman, bisa muncul 1 teman-teman. Nah, kalau lebih jelas lagi bahwa ini adalah variabel konstan, disarankan menggunakan huruf besar teman-teman, atau penulisan macrocase. A seperti ini, atau my const. Bisa seperti ini my const, cuma bacanya kurang terbaca. Kita pakai underscore supaya katanya terpisah. Kita log my const, kemudian kita jalankan, muncul 1. Nah, coba kita ubah ya. My const sama dengan 2. Apakah yang terjadi? Error, teman-teman. Nah, di sini ada type error, assignment to constant variable. Jadi kita nggak boleh memasukkan nilai baru ke dalam konstan, karena konstan nilainya harus tetap. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman butuh nilai yang tetap yang tidak bisa diubah-ubah, atau variabel yang nilainya tidak bisa diubah-ubah, teman-teman bisa pakai const. Nah, untuk penulisannya sendiri tergantung bahasa yang teman-teman gunakan. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja materi mengenai konstanta. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa teman-teman pahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar, teman-teman. Oke. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Thank you.